Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita sejenak mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Penipuan Terakhir Setan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang aktivitas kami hari ini. Saat ini kami akan mendengar pendalaman sekolah sahabat. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh membukakan hati pikiran kami boleh menerima, mempercayai, dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Mohon ampun dosa kami, Yesus kami berdoa. Amin. Penipuan terakhir setan. Anda pernah tertipu? Pada saat kita tertipu, kita tidak merasa. Tapi pada akhirnya, hasil akhirnya kita baru tahu kalau tertipu. Dan akibatnya kita kecewa, sakit hati, bahkan marah. Sebenarnya penipuan setan itu karena setan disebut pendusta dan bapak dari segala dusta, segala macam cara untuk menipu umat manusia. Dan ada dua hal penipuan yang sebenarnya sudah lama, tetapi karena sudah biasa dan diterima oleh manusia, khususnya umat-umat Tuhan, menjadi hal yang biasa, bahkan dipercaya, bahkan menjadi kebenaran bagi mereka. Apakah itu? Yang pertama adalah keabadian jiwa atau kebakaan jiwa. Setan mengajarkan bahwa manusia kalau mati itu hanya raganya, hanya tubuhnya, tetapi rohnya, jiwanya masih hidup, tidak bisa mati. Itu ajaran setan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita ingat pada waktu Hawa dicobai di Taman Eden. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga dan keempat. Dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Allah sudah berkata, kalau kamu melanggar peraturan, maka kamu akan mati. Tetapi setan mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diputar balik oleh setan firman Allah itu. Nah, kebakaan jiwa ataupun keabadian roh itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka
dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jelas dikatakan bahwa orang mati sudah tidak tahu apa-apa. Tetapi setan sangat pandai sekali. Bapak segala pendusta. Dan setan dapat melakukan mujizat-mujizat, maka dia akan menampilkan orang yang sudah mati, entah itu kekasih kita, suami istri, orang tua, kenalan kita, akan muncul di depan kita dengan rupa yang sama, dengan kata-kata nada bicara yang sama, sehingga manusia yang tidak mempunyai pegangan firman Tuhan akan percaya bahwa orang yang sudah mati masih bisa ketemu dengan manusia. Semua itu adalah tipu muslihat iblis. Saudaraku, setan sudah sangat dekat. Dia tahu bahwa waktunya singkat, maka dia akan mengupayakan segala tipuannya kepada kita, termasuk yang sekarang ini sudah dianggap biasa dan memang demikian menjadi kebenaran bagi umat manusia. Dan sayangnya ada gereja yang mengajarkan demikian. Tipuan yang kedua adalah peribadatan hari Minggu atau penyembahan kepada dewa matahari. Dahulu pada waktu Yesus hidup dalam dunia, dia menyucikan hari Sabat sesuai dengan perintah Allah. Di dalam buku Kejadian kita mengerti, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Dan pada hari yang ketujuh, Allah berhenti menyucikan dan memberkati. Dan itu kehendak Allah kepada umat manusia untuk menghormati, menyucikan hari Sabat, hari yang ketujuh. Mengapa sekarang mayoritas gereja Kristen beribadah pada hari Minggu? Kita harus ingat sejarah gereja. Pada abad yang keempat, pada tahun 321 sesudah Masehi, seorang Kaisar Konstantin, dia bertobat, seorang Roma, dia bertobat menjadi Kristen. Satu kabar yang baik. Namun Kaisar Konstantin ini dia mempunyai latar belakang, yaitu penyembahan kepada matahari. Ya. Hari Minggu adalah Sunday, hari penyembahan matahari. Lalu karena Kaisar Konstantin ini juga mengabarkan Injil kepada orang-orang Romawi, maka untuk memudahkan agar orang kafir, orang Roma ini menjadi Kristen, ibadahnya disesuaikan dengan kebiasaan mereka, yaitu penyembahan dewa matahari hari Minggu. Jadi pada waktu zaman kegelapan, pada waktu negara dan agama bersatu, keluarlah dekret yang mengatakan bahwa hari Minggu harus diperingati sebagai hari peribadatan kepada Tuhan. Sejak itu, peribadatan hari Sabtu berubah menjadi hari Minggu. Dan sampai sekarang, mayoritas gereja-gereja beribadah hari Minggu. Inilah dua penipuan, keabadian jiwa
dan juga penyembahan kepada dewa matahari. Mari kita belajar kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang dikeluarkan, yang dipilih oleh Tuhan, keluar dari Mesir untuk tinggal di tempat tanah Kanaan yang makmur, penuh susu dan madu. Tapi dalam perjalanannya, apa yang dilakukan? Di dalam Yeskiel 20 ayat 13. Yeskiel 20 ayat 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Saudaraku, di dalam pelajaran ini kita telah dijelaskan dua penipuan setan. Maukah kita untuk keluar dari penipuan ini? Semuanya terletak pada pilihan kita. Baiklah kita melandaskan kebenaran dari firman Allah, bukan putusan ataupun pendapat manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.